Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Muhammad Sakif Terbuda bersama teman saya ada Erikson dan juga ada Lutfi Fahri. Kita dari kelompok 15 di sini akan mempresentasikan terkait clay pottery atau biasa kita kenal dengan gerabah. Gitu. Bisa di next. Nah, jadi outline yang bakal kita sampaikan di PPT ini yaitu ada definisi, ada fungsi prinsip kerja dari clay pottery ini, kemudian ada sejarahnya, senyawa keramik penyusun, ada struktur kristal dari senyawa-senyawa tersebut, terus ada juga diagram fasa, kemudian ada sifat-sifat, ada ketersediaan perolehan mineralnya yang ada di Indonesia ini, dan juga ada teknik manufaktur serta perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak dalam usaha clay pottery atau gerabah ini gitu ya. Oke, bisa di next. Baik, kita mulai dari definisi gerabah itu sendiri. Jadi gerabah ini adalah salah satu bentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran yang dimana di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos yang berarti suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami pembakaran gitu. Dan keramikos ini terbuat dari mineral non metal yaitu tanah liat yang dibentuk dan secara permanen itu menjadi keras setelah mengalami proses pembakaran pada suhu yang tinggi. Dan di Indonesia gerabah ini atau clay pottery ini ya itu sangat sering disebut atau dikenal oleh masyarakat sebagai keramik tradisional yang merupakan hasil dari kerajinan masyarakat perdesaan gitu ya. Mungkin seperti itu untuk definisi singkat dari gerabah. Kemudian untuk fungsi dan prinsipnya, di sini kita awal dari fungsinya. Jadi fungsi gerabah ini dibagi menjadi dua, ada ada fungsional dan ada non fungsional. Yaitu gerabah fungsional itu adalah gerabah yang dimana dapat memberikan manfaat secara langsung kepada penggunanya gitu ya. Mungkin contoh yang bisa kita lihat di sini itu ada di bagian gambar atas, itu gerabah yang dimanfaatkan, yang diambil secara fungsinya ya, sebagai kendi, sebagai tungku dan sebagainya. Jadi manfaatnya diambil secara langsung oleh penggunanya. Adapun yang kedua itu fungsi non digolongkan menjadi dua. Yang kedua yaitu non fungsional, yang dimana di sini gerabah non fungsional lebih diambil manfaatnya sebagai hiasan gitu ya. Jadi bisa sebagai vas bunga atau produk-produk lainnya seperti itu. Oke, bisa di next. Dan di sini kita masuk ke klasifikasi dari keramik gitu. Di sini kalau misal kita klasifikasikan berdasarkan bahan badannya atau body clay dan sintering pembakarannya itu bisa dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama uh, ada earthenware, yaitu yang dimana di sini temperaturnya di bawah 1200 derajat Celcius dan komposisi yang dimiliki itu meliputi kaolin, ada ball clay, ada barythrit, ada steel, ada flint, dan ada iron oksida seperti itu. Kemudian bisa di next. Kemudian ada stoneware, yang dimana di sini keramik yang jenis ini matang pada temperatur di antara 1200 derajat Celcius hingga 1410 derajat Celcius, yang dimana di sini komposisinya meliputi stoneware clay, ada Sager clay, ada ball clay, ada kaolin, feldspar, dan ada flint seperti itu. Jadi next. Kemudian di sini yang ketiga itu jenis keramik porselin ya, yang dimana jenis keramik ini matang pada temperatur kurang lebih 1250 derajat Celcius, yang dimana dan ini bisa lebih atau akan benar-benar bisa matang keramik jenis ini itu pada temperatur 1500 derajat Celcius, dan itu juga bisa lebih gitu. Adapun apa saja komposisinya? Komposisinya itu meliputi ada English China clay, ada Florida kaolin, ada Tennessee ball clay, ada feldspar, dan ada flint seperti itu. Dan gerabah di sini yang kita bahas atau clay pottery ini termasuk keramik golongan earthenware, yang dimana matang pada temperatur pembakaran di bawah 1200 derajat Celcius, yang dimana kekuatan keramik jenis ini sangat bergantung dari tingkat daya serap airnya, yang dimana gerabah memiliki daya serap yang lebih tinggi daripada porselin, yang membuatnya memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada porselin gitu. Oke, bisa di next. Dan selanjutnya kita masuk ke sejarah gerabah. Jadi dari sejarah gerabah di sini, gerabah pertama kali dikenal pada masa Neolitik sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi di daratan Eropa, dan juga akhir masa
Paleolitik sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi di daerah Timur Dekat gitu. Jadi mana di sini gerabah di sini pertama kali juga dipakai pada masa di suatu bangsa yang mengalami masa food gathering gitu ya. Jadi di zaman dahulu di food gathering yang dimana di sini bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi awal mulanya waktu itu dipakai untuk peralatan di kayak berburu, kemudian daging yang didapatkan itu dimasak, dan ketika itu ada sisa-sisa tanah liat yang berada di bawahnya. Dan itu dari sisa-sisa tanah liat itu ternyata setelah dibakar itu makanannya matang, namun meninggalkan sisa dari tanah liat yang sudah mengeras gitu ya. Yang mungkin dari situ muncul gagasan untuk membuat suatu wadah dari tanah liat yang dibakar, sehingga waktu itu mulai banyak produk-produk yang dipakai oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengolah makanan seperti wadah, seperti piring dan sebagainya seperti itu. Bisa di next. Dan adapun apa saja sih sebenarnya senyawa penyusun dari keramik ini, yaitu yang pertama keramik ini utamanya di gerabah ya, itu tersusun dari unsur silikat sebagai dominannya, yaitu kurang lebih 62 hingga 67,70%, atau di sini senyawanya SiO2, ya di mana selain unsur utama ini juga gerabah ini itu ada unsur-unsur pendukung atau senyawa pendukung, yaitu ada meliputi zat besi, kemudian ada magnesium, ada kalsium, dan juga aluminium gitu. Yang dimana di sini kandungannya kurang lebih untuk magnesium 2,67% hingga 16%, kemudian adapun kalsiumnya sebesar 7 hingga 15%, dan unsur besinya sebesar 1,12% hingga 2,05%. Yang dimana di sini unsur pendukung ini seperti kalsium, magnesium yang lebih besar daripada unsur besi ini pada gerabah itu menyebabkan warna gerabah yang dimana kita tahu setelah dibakar gerabah itu akan berubah warna. Jadi kemerahan itu tergantung dari unsur-unsur dari kalsium, magnesium, dan juga unsur besi yang ada di dalam dalam clay gitu ya, atau dalam tanah liat itu gitu. Jadi ada unsur utamanya itu ada SiO2 atau unsur silikat, dan juga ada beberapa unsur-unsur lainnya bagi unsur tambahan seperti Fe, magnesium, dan juga kalsium. Oke, bisa di next. Oke, jadi kalau kita lihat dari komposisinya sendiri ada dibagi dua, yaitu komposisi utamanya silika yang berupa matriks yang dimana fasanya membentuk quartz dan kaolin. Pada quartz sendiri ini terdiri dari silika sendiri, dan kaolin ini percampuran dari aluminium dan silika. Ya, di mana juga struktur kristal yang didapatkan itu akan membentuk tetrahedral yang mengikuti dengan pembentukan senyawa dari unsur ikutan lainnya seperti magnesium, karbonat, magnesium, besi, lalu ada juga kalsium. Lalu komposisi pengikutnya yang dimana membentuk grain atau butir baru itu bisa berupa seperti besi karbonat dan kalsium karbonat. Ini membentuk struktur kristal, rombohedral, dan heksagonal. Dari senyawa yang sebelumnya yang dibahas, jika kita kira-kira pada tanah liat dengan kaolin tinggi sekitar 30%, yang dimana yang pada biasanya itu 25%, bahkan pada komposisi ini sendiri suhu titik lelainya itu memiliki sangat tinggi, yaitu 1600, di mana yang ini sendiri memungkinkan bahwa waktu saat sintering terjadi, fasa yang terbentuk itu tidak tercampur semua atau menjadi homogen dan tetap heterogen. Pada sintering sekitar 1200 ke bawah, fasa yang didapat akan tetap heterogen, dan difusi yang terjadi akan menghasilkan lebih kepada quartz sendiri, fasa quartz. Mungkin dapat dilihat juga pada gambar yang bagian kanan bahwa grain dari difusi dari yang sintering grain ini sendiri tidak terjadi langsung membentuk larutan homogen. Oke, mungkin selanjutnya pada fasa yang terbentuk sendiri,
jika kita kira-kira pada saat sintering terjadi pemanasan, di mana pemanasan ini sendiri terdapat peningkatan tekanan yang jika kita diberi tekanan lebih akan membentuk tetap fasa yang membentuk pada saat sintering tetap quartz, tetapi pada saat sintering umumnya pada gerabah yang tekanannya sendiri tidak diberikan terlalu tinggi akan membentuk fasa tridimit dan kristobalit, yang dimana pada saat quartz menjadi tridimit sendiri ini terjadinya perubahan volume, yang dimana void-nya itu berkurang dan volumenya membesar, dan pada kristobalit sendiri pun juga ada pemuaian. Lalu pada saat pendinginan sendiri akan balik ke quartz, di mana pada saat quartz ini dari kristobalit ke tridimit lalu ke quartz sendiri, dia void-nya tetap, tetapi volumenya jadi berkurang dari fasa kristobalit ke tridimit dan ke quartz. Ada 3 kali perubahan, di mana jika dilihat pada gambar kanan yang itu diberi aditif sekam, itu terdapat perubahan pada suhu seberapa, pada peningkatan suhu dia menjadi penyusutan volume. Oke, juga kita kalau misalnya kita kira-kira pada bentuk grain yang lain atau yang unsur ikutannya sendiri seperti besi, magnesium, dan kalsium itu mempunyai konsentrasi sedikit, sehingga dia tidak akan mengubah fasa-fasa dari silikat ini dan tetap membentuk fasa quartz. Dia terlarut dalam fasa quartz sendiri. Oke, kalau kita lihat dari sebelumnya bahwa fasa quartz yang didapatkan, maka kita bisa lihat bahwa hasilnya itu akan berupa seperti sifat mengikuti quartz, yaitu keras atau getas, keras dan getas, dan di mana kekuatan dari sifat ini sendiri dapat digunakan untuk material secara digunakan struktural statis, seperti pada pot yang tadi fungsional itu seperti penggunaannya pot untuk masak atau pot untuk tanaman, pot wadah air gitu, di mana karena juga walaupun terdapat void yang berkurang tetap akan membentuk porositas, yang porositas ini sendiri walaupun kalau kita lihat sendiri yang kristalnya itu membentuk netralitas muatannya itu stabil, sehingga dia juga non polar juga, tetapi karena porositas tinggi dia bisa berinteraksi dengan air. Jadi untuk beberapa clay, hasil dari clay sendiri atau gerabah ini akan diberikan finishing berupa seperti resin ataupun kaolin sendiri atau lapisan seperti porselen gitu. Nah, kalau untuk secara statisnya sendiri bisa digunakan langsung sebagai patung, yang dimana ini juga memiliki ketahanan dari degradasi karena juga nonpolar dan waktu menerima cahaya matahari itu juga tidak bereaksi. Jadi bisa digunakan secara indoor maupun outdoor. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai ketersediaan bahan baku di Indonesia. Nah, untuk gerabah tadi itu sendiri kan tadi sudah dijabarkan bahwa gerabah memiliki bahan baku utama berupa tanah liat atau tanah lempung. Nah, dan perlu diketahui Indonesia merupakan salah satu penghasil atau memiliki tanah liat atau tanah lempung yang cukup banyak dan tersebar di berbagai macam daerah. Nah, lebih detailnya lagi di beberapa daerah itu adalah Bantul di Yogyakarta, Banjarnegara, Jawa Barat, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Tetapi selain ini sebenarnya ada beberapa wilayah lain seperti misalnya Cirebon pun sebenarnya adalah salah satu wilayah penghasil gerabah. Nah, karena memang ketersediaan tanah liat di Indonesia yang begitu banyak, maka dari itu produksi gerabah di Indonesia pun ikut menjadi banyak dan bahkan sampai
Indonesia sampai mengekspor gerabah ke luar negeri, seperti ke Eropa dan ke Amerika Serikat. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknik manufaktur dari produksi gerabah. Nah, sebenarnya produksi gerabah ini umumnya terdapat dua metode, dan metode yang paling sering digunakan di Indonesia adalah metode kering. Jadi dua metode itu ada metode basah dan metode kering. Nah, kenapa metode kering ini lebih umum digunakan? Karena memang peralatan yang digunakan itu cenderung lebih sedikit sehingga dapat menghemat biaya, dan produsen gerabah di Indonesia pun menilai bahwa metode kering merupakan yang paling efektif. Nah, kalau boleh sebelumnya. Nah, oke. Kalau untuk dari tahapan-tahapannya, sebenarnya pertama itu ada persiapan bahan. Ini bahan-bahannya pertama-tama kan perlu dipersiapkan. Misalnya apabila menggunakan metode cair, metode basah, maaf, maka tanah liat itu harus direndam terlebih dahulu di dalam air selama kurang lebih 2-3 hari, dengan tujuan agar kerikil-kerikil kecil yang berada pada tanah liat ini dapat terpisah dari tanah liat yang nantinya akan digunakan menjadi gerabah. Nah, apabila menggunakan metode kering, maka air tidak akan diperlukan dalam perendamannya. Nah, setelah itu kita masuk ke pengolahan bahan. Nah, untuk pengolahan bahan, ini merupakan pencampuran dari misalnya tanah liat dengan pasir-pasirnya atau dengan bahan pencampur lainnya. Selain itu ditambahkan juga sedikit air agar nantinya saat pembentukan gerabah agar nantinya saat gerabah dibentuk akan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya kita masuk ke teknik pembentukan gerabah. Ini tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan ketiga ini dalam pembentukan gerabah terdapat beberapa teknik pembentukan. Ada teknik putar, teknik cetak atau cor, teknik lempengan, teknik pijat, teknik coiling, dan teknik gabungan. Nah, untuk teknik gabungan ini merupakan gabungan dari beberapa teknik. Misalnya teknik putar ditambah dengan teknik cetak, atau teknik pijat dengan teknik lempengan. Seperti itu. Selanjutnya kita setelah pembentukan gerabah ini selesai, dilakukan pengeringan. Nah, untuk pengeringannya sendiri itu umumnya di Indonesia dilakukan di bawah sinar matahari, sehingga metode ini dinilai yang paling efektif di Indonesia. Tetapi pengeringan ini tidak hanya bisa dilakukan di bawah matahari, bisa juga menggunakan teknologi sehingga tidak memerlukan panas matahari. Selanjutnya setelah itu gerabah yang telah dibentuk dan dikeringkan akan dibakar pada suhu di atas 1.200 derajat Celcius. Nah, untuk pembentukan gerabah ini sendiri, firing prosesnya atau pembakarannya hanya cukup dilakukan sekali, berbeda dengan porselen yang harus dilakukan 2 kali yang tadi sempat disinggung oleh Akif. Oke, terakhir setelah pembakaran selesai, barulah akan dilakukan finishing. Nah, finishing ini merupakan tahap terakhir untuk misalnya pemberian warna, kemudian untuk melukis atau mengukir, untuk memoles, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah gerabah selesai dikerjakan. Boleh di next. Oke. Ini merupakan ada beberapa teknik pembentukan gerabah, ilustrasi dari teknik pembentukan gerabah. Yang pertama, A, ini ada pinching, yaitu ditekan-tekan. Kemudian B, ini ada coiling, diputar, semacam diputar, bukan semacam dipanjangkan. Kemudian C, slab, itu semacam dipipihkan. Kemudian D, ini merupakan teknik gabungan cetak dengan slab. Dan yang terakhir E, merupakan teknik putar. Nah, untuk teknik putar ini merupakan teknik yang paling dominan dilakukan dalam pembentukan gerabah. Sedangkan untuk teknik pinching atau yang gambar A, ilustrasi A, ini merupakan teknik dasar yang paling teknik pertama yang dibuat atau yang diterapkan dalam pembentukan gerabah. Nah, untuk teknik pinching ini biasanya untuk memproduksi mangkok dengan sentuhan-sentuhan khas yang tertentu. Boleh di next.
Oke, selanjutnya terakhir kita akan ke perusahaan yang bergerak dalam bisnis produksi gerabah. Nah, untuk industri gerabah di Indonesia ini sebenarnya tadi sempat disinggung juga, terus mengalami peningkatan pada saat ini. Nah, dan penjualannya tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan hingga ke kancah internasional dengan target utama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan industri gerabah ini seringkali merupakan pengrajin dengan skala yang cukup kecil, sehingga biasanya dibagi menjadi per daerah, seperti yang tadi juga sempat disinggung Akif. Biasanya per daerah itu per desaan, seperti itu. Nah, untuk produk gerabah dari daerah mana aja sih? Tadi juga udah sempat disebutin. Ada dari Kasongan, itu di Bantul, Yogyakarta, dan di Banjarnegara, Jawa Barat. Selain itu, ada juga untuk bahan bakunya, itu dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi kita hari ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.